Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi SMK Otomotif dimanapun Anda berada. Di pertemuan kali ini kita akan kembali membahas materi seputar dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang sistem kelistrikan sepeda motor. Untuk itu tetap tonton video ini, mari sama-sama kita simak videonya. Perlu kita ketahui bersama bahwa sepeda motor terbagi menjadi 3 bagian penting, yaitu bagian mesin, sasis, dan kelistrikan. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas secara mendasar terkait tentang bagaimana kelistrikan pada sepeda motor ini bisa dihasilkan. Perlu dipahami bahwa pada sistem kelistrikan, sepeda motor terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bagian ataupun sebagai sistem pengapian, kemudian yang kedua sebagai sistem pengisian, dan yang ketiga adalah sistem penerangan. Namun di video kali ini, di dalam materi ini kita akan fokus akan kita batasi pembahasan kita, yaitu terkait bagaimana sih sumber listrik pada sepeda motor itu dihasilkan. Jadi di dalam sepeda motor ada bagian yang bertugas sebagai pembangkit arus listrik, yaitu magnet dan spool tentunya, yang bisa kita ibaratkan ini adalah genset yang berukuran kecil yang dapat menghasilkan listrik ketika mesin itu hidup atau bekerja. Nah, biasanya bagian ini terletak di bagian sisi sebelah kiri mesin pada sepeda motor. Perlu kita ketahui ada 3 faktor penentu yang mempengaruhi agar terjadinya arus listrik di sepeda motor ini dihasilkan. Faktor yang pertama di sini ada spool. Nah, spool atau kumparan biasanya terletak di bagian kiri mesin pada sepeda motor atau melekat di magnet. Nah, biasanya melekat di sisi kiri sepeda motor, biasanya motor bebek. Kemudian faktor yang kedua di sini ada magnet. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada gerakan memutar. Perlu kita ketahui bahwa magnet ini akan berputar sesuai dengan putaran poros Newton. Ketika magnet ini berputar, maka akan menghasilkan gaya induksi magnet, sehingga spool ini nantinya akan menghasilkan listrik dan mengeluarkan arus listrik tersebut ke kabel ini ataupun ini. Nah, kemudian arus listrik ini akan dimanfaatkan untuk 3 cabang penggunaan, yaitu yang pertama sebagai sistem pengapian. Kalau kita mendengar kata pengapian, biasanya itu tentu tidak lain adalah percikan bunga api pada busi. Nah, kemudian yang kedua itu sebagai sistem pengisian. Nah, pengisian yang mana arus listrik ini yang dihasilkan tersebut akan digunakan untuk melakukan pengisian atau pengecasan pada aki sepeda motor. Dan yang ketiga, yang terakhir sebagai sistem penerangan, yang mana digunakan untuk menghidupkan bagian-bagian lampu pada sepeda motor dan sebagainya. Nah, jadi perlu diingat bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi timbulnya sumber listrik pada sepeda motor, yaitu yang pertama itu ada spool, ada magnet, dan kemudian ada gaya putar itu sendiri. Nah, nanti kalau 3 faktor ini sudah terpenuhi ataupun sudah sesuai, maka arus listrik pastinya akan dihasilkan, tentunya dengan kondisi komponen ini dalam keadaan masih bagus dan baik. Kalau spoolnya ini rusak atau salah dalam pemasangan, nah pastinya arus listrik ini tidak dapat dihasilkan.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Ditunggu video-video selanjutnya, dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.